Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Purba dengan NIM 4241210015 dari kelas PSKM 24A. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian pendidikan Pancasila dan juga revitalisasinya. Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar memahami, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila dilaksanakan melalui pendekatan student content learning yang menitik beratkan pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Gerakan untuk merevitalisasi Pancasila saat ini semakin menunjukkan gejala yang menggembirakan, di mana forum-forum ilmiah di berbagai tempat telah diselenggarakan baik oleh masyarakat umum, akademisi, dan pemerintah. Namun, pendidikan Pancasila mengalami dinamika dan tantangan, di mana pada tanggal 1 Juli 1947, sebuah buku diterbitkan oleh yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Perubahan yang signifikan dalam studi pembudayaan pendidikan Pancasila adalah setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian pada tahun 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civics. Pada tahun 1978 dibuat ketetapan MPR RI tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Kemudian pada tahun 1988 diperkuat ketetapan tersebut dengan Tab MPR RI tentang GBHN yang mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Seiring perkembangan zaman di era globalisasi saat ini turut mengiringi adanya tren yang semakin dinamis dan selalu diwarnai oleh ketidakteraturan dan ketidakpastian. Persoalan karakter parah pemuda kini menjadi sorotan tajam dalam masyarakat, di mana persoalan yang muncul seperti pendidikan yang tidak kriminal, korupsi, nepotisme, kekerasan, kejahatan seksual, kehidupan konsumtif, dan lain-lain yang seringkali menjadi topik hangat dan tidak ada hentinya untuk dibicarakan. Dalam menghadapi masalah yang begitu rumit dan kompleks seperti di atas, dibutuhkan pendidikan karakter yang dibangun melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas, namun juga berkarakter. Pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi generasi muda Indonesia agar dapat terbentuk karakter yang sangat unggul dan berakhlak mulia. Nah, berikut akan diuraikan landasan atau dasar-dasar diadakannya mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebagaimana dikemukakan oleh Kailan tahun 2004 dan dilihat juga Santoso tahun 2013. Yang pertama ada di dasar historis bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjadi serta menguasai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada dasar filosofis. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia Kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dan ideologi komunisme. Lalu yang ketiga ada dasar sosiologis. Bangsa Indonesia yang pada kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang tergandung di dalamnya merupakan kenyataan material formal fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Yang terakhir ada dasar yuridis. Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap strata lembaga dan badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain. Dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya ada sumber historis pendidikan Pancasila, lalu ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila, kemudian ada sumber yuridis pendidikan Pancasila, dan yang terakhir ada sumber politik pendidikan Pancasila. Sekian video dari saya, terima kasih.